Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif ini. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan yang dapat berkembang tanpa bantuan manusia. Macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif alami yaitu 1. Rizoma, 2. Stolon, 3. Umbi lapis, 4. Umbi batang, 5. Kuncup adventik daun. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, rizoma. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhan menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas akar baru dari ruas-ruasnya. 2. Stolon. Stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. 3. Umbi lapis. Umbi lapis adalah sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. 4. Umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 5. Kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut sebagai tunas liar pada tepi daun. Kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah 1. Cangkok, 2. Stek, 3. Menempel, 4. Menyambung, 5. Merunduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar lebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman yang menggunakan potongan tubuh tanaman. Tiap bagian tumbuhan tanaman memiliki sifat totipotensi, di mana satu sel dapat membelah jadi sel lain. 3. Menempel. Menempel adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atau pada suatu irisan dari pohon lain, tapi batang bawah sehingga tumbuh menyatu menjadi tanaman baru. 4. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat bagian tanaman, akar, tunas, jaringan, tumbuh tanaman. Tumbuh menjadi tanaman utuh sempurna. Di kondisi ini distro di dalam gelas. 5. Merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Perkembangbiakan pada hewan aseksual. Perkembangbiakan aseksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduksi yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom. 5. Membentuk tunas. Tunas adalah bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan. 2. Fragmentasi. Fragmentasi adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmentasi. 3. Partegonesis. Partegonesis adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam lahir induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. 2. Ovipar. Ovipar adalah disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur.
Ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Kesimpulannya adalah reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.